Shalom, baik terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan nama saya Nixon Tampani dengan NIM 2.03.2022.0022 kelas A semester 6 Prodi Sosiologi Agama. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kerja saya. Yang pertama, apa saja dampak masif dari korupsi? Korupsi berdampak masif dan merugikan berbagai aspek kehidupan. Dampaknya mencakup ekonomi, sosial, politik, dan hukum, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin. Dampak korupsi sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar untuk mencegah dan memberantas korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi adalah landasan operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Secara umum, nilai-nilai anti korupsi meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan. Yang ketiga, upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi difokuskan pada sanksi hukum terhadap pelaku dan melibatkan upaya pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintah dan peningkatan transparansi. Yang keempat, gerakan kerja dalam instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan kerja sama dan instrumen internasional dalam pencegahan korupsi merujuk pada upaya kolektif berbagai negara dan organisasi untuk memerangi korupsi melalui berbagai mekanisme dan perjanjian. Yang kelima, gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Gerakan dan instrumen nasional pencegahan korupsi di Indonesia melibatkan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat melalui pendidikan anti korupsi serta didukung oleh berbagai instrumen hukum dan lembaga terkait. Yang keenam, tindakan pidana korupsi dalam undang-undang. Tindakan pidana korupsi di Indonesia diatur dalam sejumlah perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana korupsi dan sanksi pidana. Selain itu, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 juga memuat ketentuan terkait korupsi dalam pasal 603 sampai 606. Yang ketujuh, perkembangan tindak korupsi. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Meskipun telah ada upaya pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi masih menjadi masalah yang serius dan sistematik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti perekonomian, demokrasi, dan tatanan sosial. Yang kedelapan, korupsi dan pelayanan publik. Korupsi dalam pelayanan publik adalah praktik ilegal di mana pejabat atau penyelenggaraan negara menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain, merugikan masyarakat, dan menghambat efektivitas layanan publik. Yang kesembilan, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi melalui berbagai cara termasuk pendidikan dan penyuluhan, pengawasan, partisipasi dalam gerakan anti korupsi, dan pengembangan riset serta inovasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.